kayak yang kita kerjain sebelumnya? Tapi hati-hati dari 17 ya. Hati-hati. Dia tanya mana konvergen, mana divergen ya. Hati-hati. Sigma n sama dengan 1 sampai infinite 5 pangkat n tambah 6 pangkat n dibagi ya. 1 tambah 7 pangkat n. Yang kedua, sigma n dari 1 sampai infinite sin 3 per n ya. Oke, bagaimana kamu, ini bukan direct ganti tanda ya, bukan ya? Bagaimana kamu mengapakannya? Yang nomor 1, kita harus pakai uji rasio dengan AN tambah 1 ya. AN tambah 1. Kalau limitnya lebih kecil 1, ya berarti dia adalah konvergen ya. Saya mau tes yang nomor 1. Direct yang pertama. Limit n mendekati infinite gitu ya. AN tambah 1 per AN ya. Saya masukkan ya. Sama dengan limit n. Pak, ini aplikasi masuk kan? Kalau masuk, Kenapa rupanya? aplikasi ini orde kedua homogen Oh, aplikasinya. Saya rasa sih tidak. gas gelombang. Tidak mungkin. Tapi di silabusnya ada, Pak? Ada ya? Coba kita selesaikan itu dulu ya. Banding AN tambah 6 pangkat N dibagi 1 tambah 7 pangkat N ya. Saya hitung perbandingannya ya, limit rasionya. Sama dengan limit N mendekati infinite. Oke, tinggal kita apakan saja. A 5 pangkat N tambah 1 tambah 6 pangkat N tambah 1 dibagi 5 pangkat N tambah 6 pangkat N dikali 1 tambah 7 pangkat N per 1 tambah 7 pangkat N tambah 1 ya. Gitu. Oke, dia Pak, nggak perlu muter lagi, sudah pasti positif ya. Limit N mendekati infinite. Ini uji rasio. Betul. Tapi kalau uji rasionya ketemu 1 nggak apa-apa. Dia kalau lebih kecil dari 1 konvergen. Kan gitu kan? Lebih Dia kan mau besar. tahu konvergen atau divergen ya. Kalau sama dengan 1 uji gagal. Ini nggak mungkin sama dengan 1. Ini gini. Saya mau faktorkan dulu. Yang besar saya tarik ke depan, 6 pangkat N tambah 1, dia jadinya 5 per 6 di sini ya. N tambah 1 tambah 1 ya. Oke ya. Coba kamu lihat dulu. Yang bawahnya juga 6 pangkat N saya tarik ke depan, jadinya 5 per 6 pangkat N tambah 1 ya. Yang belakang saya faktorkan juga. 7. Ini mau keluarnya mana? Nah, kamu lihat dulu. Saya faktorkan. Yang belakang juga saya faktorkan. Saya buat kurung saja biar jelas dari atas.
Ya, baik-baik ya. Ini dan ini ya. Itu udah dikaliin ya. Ya, sudah saya ubah jadi kali. Seper 7 tambah 1 per seper 7 pangkat N tambah 1 tambah 1 ya. Oke. Ingat ini limit ya. Oke. Sama dengan 0 tambah 1 per 0 tambah 1 kali seper 7. Pak, Ya, kalau bagaimana? soal yang tadi itu kan dia Y turunin 2 kali, terus 36 0 tambah 1 dibagi 0 tambah 1 ya. Ternyata saya dapat hasilnya 6/7 lebihnya. 6/7. Dia lebih kecil 1. Ini convergen. itu habis ya? Oh enggak. Coba lihat baik-baik ya. Kenapa saya buat jadi 0 ya, perhatikan. Pecahan yang lebih kecil dari 1, kalau pangkat infinite pasti 0. Makin pangkat makin besar dia makin kecil kan hasilnya. 5/6, 1/7 kalau pangkat infinite ya pasti 0. Itu yang kedua sin 3/n ya. Iya. Jadi semua ada bentuk soal. Untuk yang sigma n sama dengan 1 sampai infinite sin 3/n, kita lakukan ujinya dengan deret yang lain ya. Karena dia tidak ada pangkat 2, saya uji banding dengan ini saja, David, dengan sigma n sama dengan 1 sampai infinite seper n saja ya. Ingat, seper n ini adalah divergen ya, deret harmonik, betul ya? Divergen ya. Ya. Saya lakukan uji. Tapi kalau tadi dia pangkat 2, saya ujinya dengan seper n kuadrat. Kalau dia tadi sin kuadrat ya. Kalau dua deretnya sin kuadrat, saya pakai seper n kuadrat. Supaya berimbang. Pak, uji banding itu buat ini ya, Pak? Kalau dia tadi, ya uji banding kalau dia antara 0 sampai tak hingga, kalau seper n-nya divergen, atasnya juga divergen kan, deretnya, betul kan? Bukan bawahnya juga divergen, Pak. Nah, kalau bawahnya divergen, atas ininya juga divergen. Itu seper N bukannya lebih kecil, Pak, dari sin Jadi apa ini besar? sebagai AN, ini sebagai BN ya. Jadi saya pakai limit N mendekati infinite, AN bagi BN, no? Gitu berarti. AN bagi BN. Oh iya, ingatnya uji banding. Betul kan? Ya. Ya, dibaca-baca biar nggak terbalik-terbalik lah ya. Oh ya, uji banding itu yang Yang sama N, dengan kan? L lah, sama dengan L itu loh. Ya. Kalau L-nya antara 0 sampai infinite, nah baru kalau bawahnya divergen, kalau BN divergen, AN divergen. Kalau BN konvergen, AN konvergen. Itu kan? Ya. Oke ya, kita coba ya. Limit N mendekati infinite, AN-nya adalah sin 3/n dibagi seper M, gitu kan? Benar? Nah, kenapa saya suruh pakai seper N bukan seper N kuadrat ya? Supaya berimbang gini, tapi perhatikan. Ini N mendekati infinite ya. Lihat baik-baik. Sebenarnya sudah kelihatan hasil limitnya 3 nih. Tapi begini. Ingat ya, limit kan dulu ada sifatnya kan? Koefisien bagi koefisien, betul nggak? Ya, tapi begini. Dari sini, Pak, coba balik ke atas, Pak. ya, Uji bandingnya dengan seper N. seper N itu divergen ya. N itu divergen kan apa? Harmonik. Ya, harmonik. Oke. Saya misalkan X sama dengan seper N, perhatikan ya. Jadi kalau N-nya infinite, X-nya 0, supaya bisa dapat bentuk limit
limit X mendekati 0, sin 3X dibagi Hasilnya dengan 3 ya, Pak? X. Hasilnya 3. Betul? Misalkan tuh untuk apa? Oh Ya, ya. saya ikut aturan ya. Kamu nggak langsung 3 juga ketemu. 3/n bagi 1/n kan, kalau saya lihat nih kan. 3/n bagi 1/n, betul? Ya. Tapi masalahnya kan rumus limit hanya berlaku kalau dia 0. Sifat itu hanya berlaku kalau 0, the limit trigonometry kan. Harus hanya berlaku kalau dia 0. Kalau kita input dia 0/0 loh ya, baru berlaku Kalau sifat limit. misalkan infinite berarti saya harus misalkan X sama dengan. Ya, betul. Supaya dia jadi 0 semuanya. Ya, tapi kalau mau cepat tidak perlu juga nggak apa-apa, langsung aja 3/n bagi 1/n. 3 juga kan tapi ya. Ya. Betul kan? Saya lakukan pemisahan supaya dia kembali ke bentuk aslinya. Jadi gitu. Ke bentuk yang ada sifat limit itu. Jadi karena ini 3 terletak di antara 0 sampai infinite ya. Bn Enggak, Pak. adalah Itu misalnya kan n-nya n infinite X 0. ya. Saya misalkan X 1/n. Jadi supaya ini jadi 3X, ini jadi X. Oh, cuma buat gitu aja ya. Ya, cuma buat gitu aja. Maka AN juga divergen. Ya, karena BN yang divergen, AN juga divergen. Ikut dia ya.